Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instalasi air kotor dan air bekas pada rumah tinggal. Sebelum kita bahas instalasi air kotor dan air bekas, terlebih dahulu kami akan sampaikan mengenai perbedaan air kotor dan air bekas dari sudut pandang plumbing sebuah bangunan. Jadi yang dinamakan air kotor ialah air sisa aktivitas manusia seperti buang air besar, buang air kecil. Ini masuk kategori air kotor dan dimasukkan ke dalam pipa khusus dan nantinya dibuang akhirnya atau diolah ke septic tank atau tangki septik. Sementara air bekas adalah sisa dari aktivitas manusia seperti mandi, cuci tangan, cuci pakaian, dan juga mencuci piring dan sebagainya. Yang selain dari sisa pencernaan tadi, maka ini masuk kategori air bekas dan memiliki pipa tersendiri yang terpisah dan nantinya dibuang ke sumur resapan dan nantinya ke riol kota. Jadi ini penting untuk mengetahui pemisahan antara air kotor dan air bekas sehingga nantinya pipanya pun harus terpisah, tidak boleh digabungkan karena fungsi dan perannya yang berbeda. Lalu kita masuk ke contoh diagram air kotor dan air bekas pada rumah tinggal. Kita ambil contoh rumah sederhana 2 lantai. Jadi pertama misalnya ada aktivitas buang air besar dari kloset. Ini langsung masuk ke pipa air kotor secara horizontal lalu secara vertikal ke bawah. Begitupun yang dari lantai bawah, lantai dasar, dari kloset langsung disalurkan ke septic tank. Nah, yang perlu diperhatikan dalam penyaluran pipa air kotor ini ialah jika pipa itu mengalir secara horizontal harus ada kemiringan pipa 2-3%. Jadi kita bayangkan kalau misalnya panjang pipanya ini 20 meter, maka kalau 2% itu berarti kurang lebih ada kemiringan sekitar dari 0 ke 40 cm, minus 40 cm, kurang lebih sampai 50 cm. Jadi harus ada kemiringan untuk memperlancar aliran, apalagi di air besar ini ada lumpur dari buang air besar manusia. Nah, dari septic tank nanti disalurkan setelah diolah ke sumur resapan. Selanjutnya dari air bekas seperti aktivitas mandi dan cuci tangan, ini memiliki pipa tersendiri, dan dari kamar mandi ini biasanya ada floor drain ya, atau dari tempat cuci, kamar mandi dan lain sebagainya. Ini disalurkan ke pipa air bekas secara horizontal dulu lalu secara vertikal. Begitupun di air bekas ini juga ada kemiringan standar rata-rata 1-2% karena relatif ini lebih cair dibanding air kotor ya. Jadi kemiringannya tetap harus ada 1-2%. Jadi kalau misalnya panjang bangunannya 20 meter paling enggak dari 0 ke minus 20-25 cm gitu. Jadi selalu ada kemiringan untuk memperlancar aliran airnya. Lanjut di aktivitas lain dari air bekas ini ialah seperti mencuci pakaian dan cuci piring. Ini juga dialirkan melalui floor drain misalnya ke pipa air bekas, dan juga dari aktivitas mandi biasanya dari shower ada floor drain dialirkan ke pipa air bekas secara horizontal menuju ke bak kontrol. Nah, bak kontrol ini berfungsi untuk pemeliharaan atau maintenance suatu waktu misalnya ada terjadi sumbatan. Jadi biasanya kadang dari dapur itu ada sisa makanan yang tidak tersaring ikut terbuang. Ini juga akan lama-lama akan mengganggu akan mengakibatkan sumbatan atau mampet. Begitupun dari mandi kadang ada rambut ya masuk ke saluran air bekas ini juga lama-kelamaan takutnya akan mengganggu atau menghambat aliran air sehingga perlu disediakan bak kontrol untuk pemeliharaan suatu waktu. Dari bak kontrol ini lanjut air bekas dialirkan langsung ke sumur resapan. Nah, jadi dari septic tank ke sumur resapan, dari air bekas ke sumur resapan juga. Nanti setelah sumur resapannya penuh akan overflow ke saluran kota. Jadi seminimal mungkin kita membuang air ke saluran kota sehingga sebaiknya dari setiap instalasi rumah tinggal ini dibuang dulu ke sumur resapan. Oke, kita lanjut ke instalasi air kotor dan air bekas dalam skala yang lebih mikro atau lebih kecil dalam misalnya contoh sebuah kamar mandi. Bagaimana instalasinya? Jadi kita lihat di kamar mandi ini kita anggap kamar mandi yang cukup lengkap, ada kloset, ada wastafel, ada shower area. Dari kloset ini langsung pipa air kotor masuk secara horizontal ke pipa air kotor vertikal. Nah, perlu diperhatikan sebaiknya dari pipa air kotor ini tidak perlu ada belok-belok, langsung saja lurus ke pipa air kotor untuk memperlancar aliran dari air kotor tersebut. Nah, biasanya pipanya itu rata-rata 3-4 in, kebanyakan pakai 4 in untuk air kotor ini. Selanjutnya untuk air bekas dari area shower ada floor drain, begitupun dari area lain misalnya ada cipratan-cipratan air dari area kloset itu, dari jet shower itu biasanya juga ada floor drain. Itu langsung dialirkan ke pipa air bekas secara horizontal masuk ke begitupun dari wastafel masuk ke pipa air bekas secara vertikal. Nah, biasanya ini pipa air bekas ini dengan pipa 3 in sudah cukup ya.
Nah, yang perlu diperhatikan dari pipa air bekas ini, baik pipa air kotor juga, setiap ada percabangan, maka tidak boleh tegak lurus atau sudutnya 90 derajat, tapi harus membentuk sudut kemiringan yang landai sekitar 45 derajat. Dan sambungan-sambungan atau keni 45 derajat ini juga banyak dijual di toko material ya. Jadi kalau air bekas dan air kotor beda dengan air bersih. Air bersih itu pakai 90 derajat nggak masalah karena dia bertekanan ya. Jadi airnya pasti lancar relatif. Tapi kalau air kotor dan air bekas karena mengandalkan gravitasi, tadi ada kemiringan yang sudah dibahas sebelumnya, dan juga adanya sambungan-sambungan pipa yang tidak boleh siku tegak lurus, tapi harus memiliki kemiringan yang landai. Jadi pakai keni atau sambungan yang 45 derajat. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Oke, setelah instalasi kita masuk ke bagaimana sih menentukan volume septic tank dalam sebuah rumah tinggal. Jadi jangan sampai terlalu besar dan juga terlalu kecil, kita sesuaikan dengan standar yang berlaku. Jadi ada standar yang biasanya dipakai di dalam perencanaan volume septic tank. Ini kami mengambil contoh dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 122 tahun 2005 tentang pengelolaan air limbah domestik di Provinsi DKI Jakarta. Tentunya standar ini juga bisa digunakan ke daerah-daerah lain selama aktivitasnya mirip ya. Maksudnya misalnya ini untuk rumah tinggal ya, biasanya kan aktivitasnya kurang lebih sama. Nah, kalau kita lihat di tabel tersebut, masing-masing fungsi memiliki debit air limbah yang berbeda. Bahkan rumah mewah dan rumah biasa pun memiliki standar debit air limbah yang berbeda. Nah, kita ambil contoh rumah biasa, di mana debit air limbahnya 120 liter per penghuni per hari. Jadi satu orang kurang lebih akan mengeluarkan air limbah 120 liter per penghuni per hari, ini menurut standar tersebut. Nah, jadi kalau kita misalnya memiliki rumah yang memiliki anggota keluarga 5 orang, misalnya 2 orang tua dan 3 anak, jadi 5 orang, langsung kita hitung berapa sih volume atau debit air limbah yang dihasilkan per harinya. Maka kita langsung kalikan saja 5 orang kali 120 liter dari standar tadi, maka menghasilkan 600 liter per hari. Jadi ini debit air limbah yang dihasilkan oleh keluarga yang berjumlah 5 orang tadi. Selanjutnya, berapakah volume septic tanknya? Nah, di sini ada standar penguraian limbah dari Pergub DKI Jakarta juga, adalah rata-rata limbah ini terurai kurang lebih 2 hari. Maka volume septic tanknya harus dihitung 2 kali lipat dari debit air limbah per hari, sehingga 600 liter per hari dikali 2 hari menghasilkan angka 1.200 liter atau 1,2 meter kubik. Jadi kita sudah mendapatkan volume dari septic tanknya itu kurang lebih 1.200 liter atau 1,2 meter kubik. Nah, kalau kita merencanakannya septic tank berbentuk dari beton atau batu bata, biasanya berbentuk kotak ya, atau kubus atau kotak digali di tanah ini, kita langsung saja bikin kurang lebih 1,2 meter kubik. Tapi perlu diperhatikan, 1,2 meter kubik ini adalah hanya volume limbahnya saja. Jadi kalau dalam septic tank itu biasanya di atasnya ada udara bebas kurang lebih 1/3 sampai 1/4-nya. Jadi kalau kita bikin septic tank, sebaiknya volumenya dibesarkan ya ukurannya, karena 20% sampai 25% itu adalah volume udara di sisi atas, sedangkan limbahnya sendiri tadi yang 1.200 liter atau 1,2 meter kubik itu di sisi bawah. Jadi biasanya dalam merencanakan septic tank ini agak dibesarkan ukurannya, volumenya. Bisa juga alternatif lain ialah memilih septic tank dengan bentuk yang biotech. Biotech ini sudah banyak juga beredar di pasaran, tinggal beli saja, di online pun banyak yang jual, atau di toko-toko material. Itu materialnya semacam fiberglass, tentunya yang tahan tekanan dan tahan benturan. Di situ sistemnya sudah secara biotech itu sudah ada lapisan-lapisannya, dan juga ada diberikan obat-obat untuk menguraikan limbah tersebut. Jadi ini juga sudah umum digunakan, tinggal beli saja. Kalau misalnya tadi 5 orang rata-rata 1.200 liter, beli saja yang kurang lebih 1.200 liter, atau kalau mau agak dibesarkan ke 1.500 liter. Jadi ini sudah banyak di pasaran. Jadi itu untuk penentuan volume septic tanknya. Selanjutnya, berapa lama sih septic tank ini akan penuh, atau waktu pengurasannya penuhnya berapa tahun? Itu biasanya muncul pertanyaan seperti itu. Maka waktu pengurasan ini kita harus perhatikan dulu tadi ya, adanya di standar Pergub DKI itu bahwa beban kotoran padat per orang per hari itu ialah 31 gram. Ini ada di Pergub DKI Jakarta tadi. Sedangkan tadi sudah kita tentukan atau kita desain kapasitas septic tank kita ialah 1.200 liter atau
kita konversi ke gram kurang lebih 1.200.000 gram. Maka berapa lamakah septic tank kita akan penuh? Nah, kita langsung hitung aja 1.200.000 tadi, itu langsung dibagi ke 31 gram beban kotorannya dikali 5 orang, jumlah penghuninya dikali 2 hari waktu penguraian, sehingga menghasilkan angka 3.870 hari. Jadi septic tank ini akan penuh kurang lebih dengan pemakaian yang normal 3.870 hari, atau kita konversi menjadi tahun dibagi 365 hari per tahun, maka akan menghasilkan nilai 10,6 tahun. Jadi septic tank ini kurang lebih kalau pemakaiannya normal dengan jumlah anggota keluarga yang kurang lebih 5 orang tadi, maka akan penuh, kita akan menguras di waktu 10 tahun kemudian. Demikianlah perencanaan instalasi air kotor dan air bekas pada rumah tinggal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.